Jadi dia residivis. Ya. Yang kedua, dia menghambat pembangunan. Jadi kalau saya dikatakan ini salah, silahkan saya tuntut. Abdi bade naros ka Bapak, ketika Bapak ayeuna ngarekayasa dalam artian bahkan pekerja dari mulai tahun 2018 ada program padat karya tunai, sementara padat karya tunai itu tidak disampaikan atau tidak diterima oleh masyarakat, dan seolah-olah akan membuat rekayasa, membuat data untuk seolah-olah dijadikan bahan laporan pertanggungjawaban meren keuangan, seolah-olah merenang untuk jadi bahan administrasi, akan ngaraos ditekan usaha eta di orang usaha ku kepala desa. Tah ayeuna abdi naros saha wae anu diseratkeun seolah-olah dianggap jelema itu menerima naon pada anggaran padat karya tunai, tapi sementara uangnya tidak pernah dikasihkan, tapi catatan datanya itu ada. Cobi panginten ku akan dijelaskan saha wae eta Kang. Ya, Umsa. Pertama Umsa, Terus Rohadi, ya. Terus Oon, Maman, Tosin waktu itu. Atosin, Terus siapa lagi ya? Lupa lagi. Kisaran sama raja nih Pak. Aya 20 atau 30? Sekitar kurang lebih 20, tapi tos hilap deui wayahna abdi umurna sakitu. Nah, tesawios nu penting kisaran 20 orang. Kisaran 20 orang. Nah, gitu. Sementara berarti menenang itu adalah rekayasa yang diintimidasi, semua jadi kepala dusun diintimidasi untuk melakukan itu oleh pihak kepala desa. Ya. Nah, gitu. Nah, Panginten pertanyaan Abi hanya seperti itu, Pak. Nah, kita Panginten ya. Dan bukan satu kali memasalahkan dan membuat fitnah baik ke masyarakat maupun pemerintah. Pertama dulu soal isu korupsi padat karya. Padahal apa yang dilakukan ya itu tidak ada bahan, tidak ada dasar apa-apa. Jadi dia membayangkan, ya namanya juga kriminal. Kriminal itu bukan ada masalah, tidak ada masalah, memang dia menciptakan masalah. Nah, bahwa orang lagi diam menjadi rampok, nah, itu namanya kriminal. Dia kriminal tukang nipu, bukan kepepet. Jadi dia residivis. Ya. Yang kedua, dia menghambat pembangunan. Karena Tata ini salah satu pimpinan SPP yang disumbangkan kepada warga, kepada pemerintah menjadi kepala desa, dan menjadi kepala desa terbaik di Ciamis. Bahkan versi Dinas Peternakan dan Perkebunan dan Pariwisata itu terbaik. Menjadi desa madu, desa kreatif. Yang berikutnya juga ini mengganggu masyarakat yang lain, masyarakat yang dorong untuk menjadi kepeloporan keswadayaan, kegotong royongannya. Dengan keadaan ini kan menimbulkan biang. Tentunya kalau anggotanya, karena Tata ini adalah kepala desa yang berproses dari kadus menjadi pimpinan SPP, berhasil paling utama dapat sertifikat di wilayah Ciamis, di wilayah SPP, di wilayah Indonesia bahkan. Yang kedua, berhasil memimpin masyarakat. Ya, berhasil juga dia jadi pemerintahnya. Artinya ini nganggu pemerintah juga. Yang ketiga, ini mengganggu pembangunan karena mungkin untuk menutupi kejahatan dia
bahwa dia pun juga selalu terlibat dalam pemborong proyek. Jadi cara dan tukang nipu membuat cover kepada orang lain. Oleh karena itu kepada aparat tolong sidik motif lebih jauh. Yang kedua, hal-hal yang merugikannya. Yang secara bukan hanya kasuistiknya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Supriyadi alias Cotak. Dalam hal ini saya akan membahas ada persoalan tentang pribadi saya dan rekan-rekan. Ada perselisihan paham tentang dengan pemerintahan Desa Banjaranyar, sehingga saya dikatakan ada seseorang yang mengatakan bahkan saya itu adalah sebagai penghambat pembangunan yang melahirkan sebuah cerita tentang melahirkan sebuah unsur fitnah terhadap seorang kepala desa Banjaranyar. Dan saya kira yang saya lakukan itu menurut pribadi saya itu adalah sebagai hak warga negara Indonesia yang punya hak untuk menentukan sikap atau mengajukan aspirasi atau menyampaikan aspirasi masyarakat ketika memang ada salah satu tindakan program pemerintah atau pihak pemerintah yang dipandang kurang rasional atau tidak prosedural, tidak sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan sesuai undang-undang. Dan kini saya ada yang mengatakan seseorang mungkin bagian dari pihak mereka, saya dikatakan seolah-olah sebagai penghambat pembangunan, seolah-olah penyebar isu fitnah, seolah-olah dianggap seorang mantan residivis yang dipandang mungkin di pandangan mereka itu adalah seorang sampah masyarakat. Tapi saya ingin mengklarifikasi tentang apa yang menjadi alasan saya dan kawan-kawan. Kenapa saya seolah-olah menyampaikan aspirasi tentang apa yang menjadi hak masyarakat. Waktu itu tahun 2018 yang saya tahu adalah program pemerintah dari anggaran dana desa itu ada salah satu program tentang padat karya tunai yang itu wajib dan hak diterima oleh penerima manfaatnya sebagai mungkin tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan dalam kegiatan pembangunan tersebut. Dan setelah itu saya klarifikasi ke bawah sesuai dasar beberapa alasan masyarakat dan pengakuan masyarakat. Bahkan padat karya tunai itu tidak pernah tersampaikan dan tidak pernah diserap oleh pihak masyarakat. Dan kenapa alasan itu saya sampaikan kepada kepala desa atau pemerintah desa Banjaranyar? Saya hanya merasa punya hak untuk mengungkapkan atau menyampaikan aspirasi. Kenapa ini bisa terjadi? Dan ketika memang saya pertanyakan, pihak pemerintah desa Banjaranyar justru memberi kejelasan yang tidak jelas dengan alasan adanya pengembangan. Dan ternyata pengembangan itu setelah dicek oleh pihak Inspektorat dan pihak PUPR, sehingga saya menurunkan pihak-pihak dinas terkait, ternyata sedikit pun tidak ada pengembangan, atau mungkin bisa dikatakan kalau memang kategorinya harus 100 meter itu tidak pernah jadi 150 atau 200. Berarti di mana letaknya pengembangan tersebut? Dan pekerjaan itu saya analisa mungkin bisa dikategorikan tidak layak, tidak sesuai dengan spesifikasi,
sehingga pembangunan tersebut dengan begitu cepat rusak dan tidak bisa dimanfaatkan, bisa dirasakan oleh masyarakat dengan sesuai dengan harapan masyarakat. Dan ketika 2019 saya mencoba sebagai, mungkin bisa dikatakan saya adalah panitia pelaksana kegiatan di lapangan. Ternyata yang dikerjakan oleh saya dan kawan-kawan itu sangat jauh berbeda. Dan saya mampu mengeluarkan yang namanya anggaran padat karya tunai itu bisa terserap oleh masyarakat. Tapi kenapa 2018 yang dilaksanakan oleh pemerintahan Desa Banjaranyar seolah-olah jangankan padat karya tunai yang realisasi bisa diserap oleh masyarakat sebagai penerima manfaatnya, bahkan sebaliknya, sehingga pihak desa malah menambah beban masyarakat harus mengadakan imbal swadaya dengan beberapa kebutuhan, salah satunya bahan baku batu untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan tersebut. Dan itu tidak ada dalam peraturan perundang-undangan tentang itu. Dan itu dilaksanakan sesuai perintah dari kepala desa. Kenapa saya berbicara seperti itu? Itu saya atas dasar semua keterangan dari beberapa sumber masyarakat atau kepala dusun yang bisa menjelaskan terhadap saya. Dan kalau dikatakan memang saya memperhambat pembangunan atau membangun atau mengganggu tentang program pemerintah, atau dianggap mungkin saya penghalang untuk terlanjutnya program pemerintah, dan itu mungkin prinsip saya itu salah. Dan itu mungkin sebaliknya, program yang harus sesuai dengan spesifikasi dan sesuai dengan juknis yang telah ditentukan itu sangat jauh. Padat karya tunai itu sudah ditentukan oleh undang-undang. Kalau saya tidak salah mempelajari undang-undang yang ditentukan itu adalah dari pagu anggaran itu 30% untuk diserap sebagai padat karya tunai sebagai upah kerja yang harus diterima oleh masyarakat. Dan ketentuan peraturannya itu setelah bekerja langsung dibayar tunai, dia menandatangan, dan itu yang harus dilakukan oleh panitia TPK di lapangan. Dan kenapa saat itu tidak pernah terjadi dan tidak direalisasikan? Dalam hal ini siapa yang salah sebenarnya? Dan saya mohon jangan hanya menanggapi pengaduan sebelah pihak. Tolong cek ke lapangan, cek faktanya di lapangan, apa yang menjadi alasan masyarakat dan bisa saya dibuktikan. Saya juga mempunyai beberapa bukti. Ada beberapa tanda tangan masyarakat yang direkayasa yang dilakukan oleh beberapa kepala dusun, bahkan itu adalah dikatakan sebagai penerima dana padat karya tunai sebagai upah kerja. Tanda tangan ditandatangan oleh masyarakat karena direkayasa dengan bahasa ini adalah untuk tujuan dukungan bangunan tahun 2019, tapi buktinya hanya dimanfaatkan untuk bukti laporan pertanggungjawaban, bahkan itu adalah orang-orang yang menerima dana padat karya tunai sebagai upah kerja, dan itu semuanya tidak pernah terjadi. Jadi kalau saya dikatakan ini salah, silahkan saya tuntut. Tapi saya juga punya bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan kalau memang pemerintahan Desa Banjaranyar, terutama kepala desa, seorang pemimpin kepala desa Banjaranyar, tidak harus mengadukan ke pihak sana ke pihak sini, tanggung jawablah, pertanggungjawabkan oleh sendiri.
perjelaskan apa yang menjadi alasan itu saat itu, kenapa tidak pernah terjadi program tersebut dilahirkan. Jadi bukan saya yang membuat fitnah tentang kejadian itu, tapi fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya punya rekaman, saya punya beberapa mungkin alasan masyarakat. Dari 2018 itu tidak pernah ada yang namanya kerja dibayar sesuai dengan padat karya tunai yang sudah ditentukan. Sekali lagi malah sebaliknya, swadaya masyarakat yang dipinta untuk menambah rasiko beban untuk pembelanjaan material, sehingga anggaran tersebut bakal mengurangi untuk pembelanjaan, sehingga mungkin bisa dikategorikan itu adalah penyalahgunaan anggaran dan kewenangan. Dan ketika siapapun yang mungkin mengatakan saya adalah penghambat, pemberontak, yang mengganggu program pembangunan, menghambat pembangunan, tolong camkan itu, dipikirkan kembali. Jangan hanya menanggapi pengaduan dari sebelah pihak. Dan saya punya contoh pekerjaan hasil saya yang kemarin mungkin saya terlibat dalam pekerjaan yang dilakukan oleh saya. Itu bisa terlihat perbedaannya. Saya bisa membayar masyarakat dengan rasional, dengan harga yang layak. Dan kenapa 2018 ketika memang program padat karya tunai itu lahir, tidak pernah terjadi. Tapi setelah saya membuat riak dan saya berkoordinasi dengan pihak desa, 2019 baru terlahir. Desa yang lain itu 2018 sudah terlahir, sudah melakukan sesuai dengan program. Dan ketika memang saya dikatakan seorang residipis, yang mengatakan residipis, Anda juga mungkin sama pernah masuk penjara dengan kasus yang sama. Semua orang yang masuk penjara itu adalah tindakan kejahatan, mempertanggungjawabkan kejahatannya. Jadi sekarang buktikan, jangan hanya mendengar pengaduan dari salah satu pihak atau sebelah pihak. Silahkan cek, kita gelar perkara di Desa Banjaranyar. Kalau memang itu perkara itu benar, saya bisa mempertanggungjawabkan. Kalau tidak, saya penjarakan. Saya tidak takut di penjara kalau demi kebaikan. Saya punya rekaman tanda tangan yang ditandatangankan oleh kepala dusun. Itu hanya mensiasati. Bahkan yang menandatangan itu adalah sebagai penerima upah kerja yang dinamakan padat karya tunai. Itu hanya tanda tangan belaka, uangnya tidak pernah sampai. Dan itu tidak tahu siapa oknumnya. Yang jelas itu adalah pengakuan kepala dusun, perintah kepala desa Banjaranyar. Rekamannya ada, orangnya ada, bisa dijadikan saksi. Dan kalau untuk berbicara tentang residipis, bukan hanya saya, pejabat juga jadi residipis, koruptor juga banyak yang jadi residipis. Dan kalau menyinggung tentang residipis, saya juga mungkin akan berbicara dengan semua residipis. Jadi kalau saya dikatakan sebagai pengganggu atau merongrong atau mungkin bisa dikatakan mengganggu program atau pemerintahan Banjaranyar, itu saya pikir tidak rasional sekali. Saya sebagai warga negara Indonesia, saya punya hak untuk melakukan apa yang menjadi hak saya. Saya dilindungi oleh negara. Saya punya hak untuk menyampaikan semua aspirasi. Salah dan benar saya sebagai masyarakat. Dan saya ingin ada pembuktian. Kalau memang saudara menyatakan saya dianggap itu salah atau menyebarkan isu fitnah, saya ada beberapa bukti yang bisa dipertanggungjawabkan.
Dalam artian tidak pernah ada orang yang punya keinginan sendiri untuk mencelakakan orang. Kalau tidak ada suruhan dari seorang pemimpin, camkan itu. Saya juga manusia, saya punya hati nurani, saya punya hak untuk melakukan apa yang menjadi hak kami sebagai masyarakat dan sebagai warga negara Indonesia. Dan ini akan saya jadi catatan, bahkan saya akan melakukan tentang ini sampai tuntas. Silahkan Anda merekayasa dengan apa, dengan bagaimana rekayasa Anda, karena saya juga sudah punya bukti yang lebih akurat. Masyarakat sebagian semuanya juga tidak pro terhadap seseorang, ada pro kontra. Dan ada beberapa kepala dusun yang menyatakan semuanya juga disuruh oleh kepala desa. Kalau memang tidak merasa salah, buat apa saya untuk dilakukan, diguna-guna atau apa istilahnya, diuntuk supaya diam, tidak berkuar atau tidak melakukan sebagai hak ajasi manusia. Apa artinya demokrasi dalam hal ini? Kalau saya tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan apa yang menjadi angan-angan dan aspirasi saya, berarti seolah-olah Anda akan menghilangkan demokrasi sebagai masyarakat warga negara Indonesia. Ini urusan pemerintahan desa dengan masyarakat, tidak ada keterlibatan dengan organisasi. Saya tidak melibatkan organisasi, tapi saya hanya menuntut hak saya sebagai warga masyarakat Desa Banjar-Aner yang diperlakukan tidak senonoh dan tidak layak. Dan saya tidak suka dengan kepemimpinan Banjar-Anyar. Seorang kepala desa selalu mengatakan bahasa-bahasa kasar, tidak layak jadi seorang pemimpin. Untuk mengungkapkan kata-kata kasar itu semuanya juga bisa. Untuk melakukan radikalisme semuanya juga bisa. Jadi saya sudah siap dengan segalanya. Kalau memang tidak menerima saya memberi pemahaman atau seolah-olah mengingatkan terhadap pemerintahan kepemimpinan Banjar-Anyar, kalau memang tidak menerima untuk mungkin dikatakan seolah-olah diingatkan untuk supaya lebih baik, silahkan apa yang akan Anda lakukan. Saya tidak takut untuk menghadapi siapapun juga, karena saya merasa saya punya hak untuk melakukan itu. Data-data yang tanda tangannya direkayasa, saya semuanya juga sudah ada datanya. Ternyata tidak pernah ada yang dibayar. Laporan pertanggungjawaban terhadap pihak pemerintah Kabupaten Ciamis juga ada. Di situ nama-namanya ada, tanda tangannya juga ada. Mereka semua tidak dibayar dan uangnya kemanakan? Kenapa tidak pernah dijelaskan oleh pemimpin pemerintah Desa Banjar-Anyar? Sampai saat ini belum ada jawaban yang pasti. Tentang masalah saya seorang residipis, tidak semua orang yang salah di penjara. Camkan itu. Dan kapan-kapan pun juga. Dan siapapun juga akan mengalami itu. Kepentingan pemerintahan desa jangan dibaurkan dengan organisasi. Saya camkan, tolong itu pemerintahan organisasi adalah organisasi. Jangan mempolitisir, bahkan pemerintahan desa dengan masyarakat itu dicampur adukan dengan kepentingan-kepentingan lain. Dan termasuk kemarin yang dikerjakan oleh saya, pekerjaan bisa diperbandingkan.
Silahkan cek ke lapangan kalau memang penasaran, kalau memang harus perlu pembuktian. Saya mengerjakan sesuai apa yang menjadi spesifikasi. Tapi pekerjaan yang dilakukan oleh pihak-pihak desa dari mulai 2018 ke belakang ternyata kelihatan faktanya. Itu bisa dibuktikan. Dan saya melakukan pembayaran sesuai apa yang menjadi ketentuan. Padat karya tunai saya mungkin realisasikan terhadap penerima pemanfaatnya. Saya sampaikan terhadap yang mempunyai haknya. Yang saya pertanyakan 2018 padat karya tunai itu yang tidak direalisasikan, yang tidak dikasihkan ke masyarakat, yang tidak disampaikan terhadap haknya, dikemanakan? Itu jawab tolong. Jangan direkayasa dengan ada unsur pengembangan lah, itulah, inilah. Karena hitungan anggaran itu ada analisa, ada harga satuan. Saya juga paham itu. Dan tidak harus membawa-bawa tentang harga diri orang lain, tentang menjadi seorang residipis atau penjahat. Saya juga bisa melakukan apa yang mungkin Anda lakukan. Kalau memang persoalan ini akan diperpanjang, silahkan. Tapi kalau persoalan ini akan menjadi dikembalikan ke kondusivitas, silahkan ngomong dengan baik-baik. Kita rempukan dengan baik-baik. Kemarin yang saya lakukan pekerjaan tentang aspirasi, kalau tidak salah aspirasi dari PDIP yang saya lakukan di lapangan, pekerjaan bisa dibuktikan, bisa disesuaikan dengan pekerjaan-pekerjaan hasil pekerjaan pemerintah desa yang dilakukan oleh TPK lain. Dan saya juga ikut melakukan tindakan yang salah, yang seharusnya tidak ada unsur tentang pemangkasan anggaran dengan nilai 40 juta. Terpaksa saya harus mengikuti mekanisme Desa Banjaranyar yang selalu seperti itu. Makanya sekali lagi, silahkan cek, silahkan. Kalau memang perlu bukti akan saya buktikan semuanya. Tanda tangan yang di situ dinyatakan penerima manfaat padat karya tunai semuanya sudah ada di tangan saya, dan itu akan dijadikan bukti. Dan laporan pertanggungjawaban itu dikatakan bahkan itu adalah penerima padat karya tunai upah kerja. Setelah saya cek ke lapangan semua sudah saya rekam, semuanya juga tidak pernah ada yang menerima. Itu bohong semuanya. Camkan itu. Saya juga manusia, saya punya hak. Saya dilindungi oleh hukum, bukan hanya kalian dan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.